Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Gimana kalau hari ini kita langsung memberikan kejutan lagi deh. Kejutannya bukan bagi kamu aja, tapi bagi orang-orang di sekitar kita. Wah, penasaran ya? Seperti apa gerangan? Ya udah, sambil kamu tetap tersenyum, ayo dengarkan materi di hari ini. Semoga apa yang saya berikan membantu kamu dan merubah hidup kamu. Amin. Nah, ini menarik nih. Saya mau tanya, seumur-umur kamu menemukan pagar kehidupan, berapa kali kamu pernah ketemu sahabat pagar kehidupan di kehidupan nyata? Wah, ini saya ulangi ya pertanyaan saya ya. Seumur-umur kamu menjadi sahabat pagar kehidupan. Benar, kamu udah kenal saya mungkin baru atau sudah lama. Pernah nggak sih kamu ketemu sekali dua kali dengan sahabat pagar kehidupan juga di dunia nyata? Kalau pernah, coba ceritakan di komentar gimana ceritanya, biar semua yang nonton jadi tahu. Ternyata bisa ya, kita bukan cuman bersua di dunia maya, tapi dunia nyata bisa. Ceritakan deh, karena materi ini ada kaitannya dengan itu. Itu menarik, silakan. Nah, sambil kamu menuliskan, saya ingin ngasih tahu dulu kepada kamu sebuah kejutan besar. Saya ingin kamu sebagai sahabat pagar kehidupan, kenapa sih gak saling ngobrol di dunia nyata? Wah, ini menarik nih ya, udah mulai nih, kaget nih. Ini materi kok beda banget nih, ada apa? Iya, gini, karena materi yang ingin saya berikan kepada kamu di hari ini, saya ingin mengatakan kepada kamu sebuah rahasia. Rahasia perubahan nasib yang bisa langsung kamu uji coba setelah kamu mendengar atau menonton video ini. Apa itu, Mas? Orang tuh banyak yang pura-pura gak tahu kalau dalam hidup dia semua bergantung dari mata dia. Wah, ini menarik nih. Apa tuh, Mas? Gimana, Mas, ceritanya? Gini. Kamu setuju gak sama saya bahwa dalam hidup itu ada dua jenis orang ya? Bener gak sih? Orang yang namanya toksik atau orang yang beracun, dan orang yang namanya orang itu kalau kita ajak ngomong bikin seneng. Nah sekarang gini, kamu setuju gak sih kalau orang yang kita ajak ngobrol itu sangat mempengaruhi diri kita? Kamu setuju gak? Coba ingat-ingat deh, ingat-ingat. Kapan terakhir kali kamu ngobrol sama orang, orangnya itu toksik banget, racun banget? Kerasa gak sih omongan dia itu bukan bikin kita happy, malah bikin kita gak nyaman gitu badannya? Nah, pernah gak kayak gitu? Pernah ya? Terus pernah gak kita ngomong sama orang gitu ya, orangnya itu orangnya positif banget, terus kalau kita ajak ngobrol, dia itu enak gitu loh. Kayaknya setelah ngobrol sama dia hidup kita tuh tenang, damai. Padahal bisa jadi kita baru kali ini ketemu dia. Saya belum pernah ngomong, Mas, sama dia, Mas. Tapi kok ketika saya ajak ngobrol, saya rasanya udah kenal lama, Mas. Rasanya happy. Nah, pernah gak kayak gitu? Kalau pernah, itulah sebuah bukti nyata bahwa kalau hidup kita pengen bahagia atau berubah, rubah dulu dengan siapa kita sering berbicara. Saya ulangi, kalau kita pengen happy, aturan nomor 1 yang tidak boleh dilanggar karena ini fakta kenyataan adalah perhatikan dengan siapakah diri kita paling sering ngomong. Bener gak? Coba sekarang lihat hidup kita deh. Selama ini kita sering ngomong sama orang gak? Kalau sering, maaf nih, yang kita ajak ngomong itu bikin kita rasanya gak enak atau enak gitu aja. Kalau gak enak, berarti yang kita ajak ngomong itu bukan orang yang, maaf banget ya, bukan orang yang bervitamin, tapi justru orang yang beracun atau toksik. Nah, Mas, saya tahu, Mas, saya udah paham nih apa yang Mas Aryan katakan benar. Tapi pertanyaannya, Mas, gimana cara saya nemuin orang yang bervitamin, orang yang positif? Saya yakin betul bahwa apa yang kita ajak ngobrol, siapa yang kita ajak ngobrol, Mas, itu mempengaruhi nasib kita. Saya setuju, Mas. Karena bagaimanapun nasib kita dipengaruhi dari kondisi kita sendiri dulu. Kalau kitanya toksik, keracunan karena ngomong sama orang yang toksik, ya nasib kita jelek.
Kalau kita ngobrol sama orang yang positif nih gitu ya, kayak kamu ngobrol sama saya, kamu ngobrol sama orang-orang yang bervitamin gitu, rasanya tuh happy, tenang dan damai. Saya setuju. Cuman pertanyaannya, saya nggak tahu mas nyari orang positifnya kemana. Nah, itulah gunanya praktek di video ini. Sekarang gini, coba kamu sekarang juga, betul, sekarang juga kamu taruh Instagram kamu apa di komentar. Instagram boleh, atau mungkin Facebook boleh, apapun yang jadi sosial media kamu, taruh di komentar. Terus kamu sebutkan daerah kamu di mana. Dengan kata lain, saya ingin mengajak kamu, ayo udah waktunya kita kumpul. Selama ini kamu sering nonton video saya, dengerin ucapan saya, hebat, sering praktek bahkan, top. Tapi masa sih nggak pengen kamu ngobrol gitu loh sama orang yang satu frekuensi, sahabat pagar kehidupan juga, yang tinggal satu daerah sama kamu. Mau nggak? Ah, kalau memang mau, coba sekarang juga tulis nama kamu siapa, Instagram kamu apa, atau sosial media kamu apa, dan daerah atau negara kamu apa. Nanti dari situ saya pengen sahabat pagar kehidupan yang mungkin satu daerah dengan kamu, silahkan kamu add aja tuh. Terus katakan saya sahabat pagar kehidupan, nama saya siapa. Nanti ketika pandemi sudah mulai terkontrol, saya pengen kalian coba deh pelan-pelan ketemu, ngobrol tuh, rasakan bahwa materi yang saya berikan di video ini tuh benar loh mas. Kalau saya ngomong sama orang satu frekuensi yang positifnya sama, itu enak loh mas. Hidup saya tuh rasanya tenang, damai, bahkan maju perubahan hidup saya. Nah, ayo sekarang juga tulis di komentar ya, namanya siapa, dari daerah mana atau negara mana, terus tulis satu sosial media kamu aja. Dan kamu jangan kaget, nanti bakal ada tuh banyak sahabat pagar kehidupan yang nge-add kamu atau menjadikan kamu sebagai sahabat. Ingat perkataan saya, kalau diri kita pengen jadi orang positif, jangan pernah menutup diri. Saya ulangi, kalau diri kita pengen jadi orang positif, berubah nasib hidupnya secara masuk akal, bukan pakai hal-hal gaib yang dilarang agama gitu ya. Awali dari kemauan kita untuk membuka diri. Membuka diri itu bukan nerima sembarang teman, bukan. Tapi membuka diri itu diawali dari kemauan kita teman-teman untuk nerima, siapa tuh? Saya mau ngobrol sama dia, siapa tahu dia orang positif. Nah ayo ya. Jadi sekarang kamu udah janji sebagai sahabat saya di materi ini untuk membuktikan. Apakah benar kalau teman-teman saya nih, komunitas pagar kehidupan yang baru terbentuk ini gitu ya di daerah saya gitu ya, itu orangnya positif, terus saya ikut ngobrol dengan mereka, saya juga berubah nasibnya. Apakah betul? Silahkan diuji coba. Sebentar. Kalau sampai sini aja, ini terlalu mudah. Dan kalau suatu hal yang terlalu mudah, biasanya kalau dipraktekin pasti banyak tanda tanya. Betul nggak? Sekarang saya kasih penjelasan dulu, dan ini bisa melengkapi materi video ini. Bisa kamu praktekkan. Gini, kalau diri kita biasanya ketika ngobrol sama orang, terutama orang baru, saya tahu kok ada beberapa hal yang membuat kita jadi gak nyaman. Betul nggak? Pernah gak sih ketika kita ngobrol sama orang baru, rasanya tuh kayak kikuk gitu loh. Kikuk tuh apa ya? Kikuk tuh kayak ngerasa gak nyaman gitu. Pernah ya? Nah, kenapa kita bisa gak nyaman? Kenapa kita bisa kikuk bahasa gampangnya? Jawabannya sederhana. 1, karena kita gak pernah mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar kita. Atau yang kedua, kita pernah, maaf banget ya, punya pengalaman yang buruk banget di masa lalu yang membuat kita tuh takut hal itu terjadi lagi di masa kini atau masa depan. Betul nggak? Kita takut rasa sakit itu terulang lagi. Jadi ketika ketemu orang baru kita agak menjaga jarak gitu. Kayaknya jangan-jangan nih orang, jangan-jangan nanti saya dibilang gendut lagi, jangan-jangan nanti saya dibilang hitam lagi, dibilang kurus lagi, dibilang putih lagi, dibilang pendek lagi, dibilang bongsor lagi. Banyak perkataan di otak kita yang membuat kita jadi kayaknya, mas, saya nggak bisa mas, saya nggak mampu. Betul nggak? Itu yang jadi masalah.
Sekarang saya mau ngasih obatnya nih. Obat ini bisa kamu gunakan supaya diri kamu sebagai sahabat pagar kehidupan bisa ngobrol sama teman-teman pagar kehidupan lain secara lebih lancar. Mau ya? Gampang. Kalau kita pengen nyaman ngobrol sama orang, kita lihat dulu apa kesamaan dia dengan kita, bukan apa perbedaan dia dengan kita. Setuju nggak? Saya ulangi ya. Kalau kita pengen ngomong nyaman sama orang, jangan lihat apa perbedaan dia dibandingkan kita. No, salah. Tapi lihat apa sih kesamaan dia dengan saya. Apa sih kesamaan dia dengan kita. Selama ini kita jadi gak nyaman, kenapa sih? Karena kita ngerasa dia lebih oke daripada kita. Bedanya dia dengan kita tuh ini loh, 1, 2, 3, 4, 5. Betul gak? Kita list semuanya sampai akhirnya kita capek sendiri, takut sendiri, gak nyaman sendiri. Bener apa bener nih? Nah, kalau mulai senyum-senyum lagi berarti bener. Nah, sekarang kita rubah itu. Jangan lihat bedanya kita dengan dia apa. Gak perlu kita lihat bedanya dia dengan kita apa. No, stop. Kita lihat kesamaan dia dengan saya apa ya? Kesamaan dia dengan gua apa sih? Apa sih yang menjadi kesamaan dia dengan diriku? Nah, hal itu yang membuat kita jadi nyaman. Saya kasih contoh ya, mau ya biar gampang. Oke. Kalau diri kamu disapa orang di sosmed, stop untuk melihat foto-foto dia. Saya ulangi, kalau kamu disapa orang di sosmed apapun, jangan ngelihat foto-foto dia terlalu jauh, jangan. Ngelihat foto dia boleh, tapi jangan terlalu jauh. Kenapa? Karena foto-foto di sosmed itu yang ditampilin yang bagus-bagus. Yang jelek-jelek disimpan. Ya kalau jelek-jelek dipasang ya nggak laku. Betul nggak? Nah kalau yang dipasang yang bagus-bagus, yang hebat-hebat, otomatis itu yang paling gampang bikin kita jadi ngiri, minder. Aduh kok dia oke banget, gua enggak sih. Aduh kok dia oke banget, saya enggak sih. Nah sekarang kalau kamu disapa sama teman kamu nanti nih di sosmed, udah lihat foto aja yang paling depan. Oke, dia orang ya, bukan serigala berbulu domba gitu, bukan domba berbulu udang gitu, bukan ya, tapi manusia gitu ya. Ya udah, ngobrol aja. Kesamaan dia dengan saya apa? Oh, dia ternyata sama-sama tinggal di daerah saya. Oh, ternyata dia orangnya juga sama-sama mungkin sama-sama perempuan atau sama-sama laki-laki, atau mungkin oh, dia orangnya juga kelihatannya sama-sama orang yang sederhana dengan saya. Oh, temukan apa persamaan orang itu sebanyak mungkin. Dari situ kamu akan merasa bahwa saya dengan dia sebenarnya sama. Kenapa saya harus malu? Saya dengan dia sebenarnya sama. Kenapa saya harus minder? Jelas? Dari sini, saya ingin kamu sebagai sahabat pagar kehidupan udah waktunya ngobrol. Ayo, dimanapun kalian berada, ngobrol lah. Mulai dari sosial media dulu, mulai dari jarak jauh dulu. Nanti ketika pandemi sudah menurun, bahkan sudah habis gitu, amin. Bisa jadi kita ngumpul beneran di dunia nyata sebagai sahabat pagar kehidupan. Mau gak? Mau ya? Kita buat komunitas positif, ngobrol sebagai orang yang satu frekuensi. Kita udah bosen punya nasib yang ngaco karena keracunan omongan orang yang jelek-jelek. Ayo, kita mulai ngobrol sekarang juga. Ngobrol dengan teman-teman kamu di sosial media, sahabat pagar kehidupan yang benar-benar nyata. Biarkan diri kamu disapa orang. Biarkan diri kamu mengenalkan diri kepada orang lain. Ayo, buktikan materi di hari ini bahwa dengan siapa kita berbicara, itu ada loh perubahannya bagi nasib hidup kita sendiri. Karena nasib kita bergantung dari dengan siapa kita mau berbicara. Setuju? Itulah hal yang emas tapi sederhana. Praktekan. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.